Ini adalah contoh beberapa tanaman yang saya polybag. Dan ini walaupun sudah lama, tanahnya tetap gembur seperti ini. Ini dulu bahannya adalah bekas gergajian dan pupuk kandang. Atau pernahkah teman-teman membuat polybag tapi keras seperti ini? Nih. Jadi tanahnya mengeras, keras benar ini. Atau yang seperti ini. Ini kalau kita tanaman biasanya nggak bisa subur karena akarnya nggak bisa menembus pori-pori tanah yang di dalam polybag. Jadi ini adalah contoh yang kurang bagus, sama seperti ini. Ini dulu saya buat pakai sekam, tapi ini contoh yang kurang bagus. Ini adalah contoh yang akan kita buat. Jadi walaupun atasnya kering, tetapi kalau kita tuang, dalamnya seperti ini. Jadi dia tetap gembur. Ini walaupun kelihatan basah nih, tapi ini keras. Nggak bisa gembur seperti yang ini. Untuk caranya silahkan simak video berikut. Bahan atau media yang kita butuhkan adalah 2 bagian pupuk kandang yang telah kita ayak seperti ini. Kemudian 2 bagian bekas gergajian yang juga telah kita ayak sehingga seperti ini. Dan 1 bagian tanah gembur. Teman-teman bisa menambahkan kapur dolomit seperti ini. Untuk takarannya, untuk tiap polybag ini setengah gelas. Jadi dari bahan yang kita buat tadi itu sekitar 23 sampai 25 polybag. Jadi kita memerlukan 12 gelas. Langkah pertama kita campur dulu untuk pupuk kandang, bekas limbah gergajian serta tanah gemburnya. Kita campur sampai benar-benar rata. Setelah tercampur seperti ini, baru kita tabur untuk dolomitnya. Kemudian kita aduk kembali. Kita ulang lagi sampai kapur dolomitnya habis dan media tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, kita tinggal packing, masukin ke dalam polybag. Ini polybag saya ukuran 25 x 25, jadi panjangnya ini 25, lebarnya ini ke sini ini 25 juga. Penambahan kapur dolomit, selain kapur dolomit banyak mengandung kalsium dan magnesium, dipakai untuk meningkatkan pH tanah dan menetralkan keasaman tanah. Jadi bila tidak menggunakan kapur dolomit, bila memang kadar asamnya tinggi, biasanya saat ditanamin pertama, cirinya adalah tanaman akan layu atau lanas, atau batangnya biasanya akan mudah busuk. Bagaimana bila tidak menggunakan kapur dolomit? Usahakan menggunakan pupuk yang telah jadi atau pupuk kandang yang memang telah menjadi tanah. Jangan menggunakan pupuk kandang yang masih baru. Jadi itu adalah triknya. Dan bila tidak menggunakan
kapur dolomit usahakan disiram dulu antara 4 sampai 7 hari agar keasaman tanahnya menjadi berkurang karena terkena air siraman tadi. Dari 5 ember yang tadi kita campur, kita dapat 24 polybag ukuran 25 x 25 seperti ini. Dan yang penting yang teman-teman perlu perhatikan adalah tanahnya ini saat tersiram air dia tidak padat karena campurannya pas seperti ini. Kita akan coba siram. Ini air langsung turun. Dan dia tidak padat. Ini berarti untuk tanah bagian polybagnya sudah selesai. Ini adalah beberapa polybag yang telah saya buat dan mulai saya tanami. Ini adalah video proses persiapan media yang tadi telah kita simak videonya di depan. Ini adalah pupuk kandang yang masih dari kandang, jadi masih tercampur dengan rumput ataupun dahan-dahan daun singkong. Ini kita ayak dulu jadi seperti ini, dan ini memerlukan 2 bagian ataupun 2 takaran. Jadi kalau teman-teman menggunakan ember seperti punya saya ini berarti 2 ember. Atau kalau teman-teman menggunakan ember yang 10 literan, berarti teman-teman ayak sampai 2 ember. Dan ini adalah limbah gergajian. Biasanya saat pertama kita dapat ini masih tercampur dengan daun dan ranting ataupun sampah lainnya yang besar, jadi kita ayak lagi. Dan ini juga memerlukan 2 bagian, artinya kita perlu membuat 2 ember untuk limbah gergaji ini. Setelah ini nanti selesai, kita ambil untuk tanahnya. Jadi ini adalah tanah gembur, tanah yang tidak mudah padat biasanya, dan tidak ada koral atau batu-batu kecilnya. Sepertinya sekian dulu teman. Semoga sedikit waktu yang tersita ini ada manfaatnya untuk kita bersama. Dan saya memohon maaf apabila ada salah kata, serta mohon dukungan untuk like, share, serta subscribe channel saya ini agar saya terus tetap berkarya. Terima kasih dan salam.